Ceritakan terkait dengan kedatangan ke Polda Sulut ini dalam rangka apa, Pak? Terima kasih. Jadi saya mendampingi dua adik perempuan ini yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Itu dikategorikan seperti itu karena memang dalam penguasaan pihak oknum yang melakukan dugaan penganiayaan kepada mereka. Bahkan penganiayaan yang dilakukan ini sudah melampaui batas. Ini suatu tindakan kebiadaban di mana dua adik perempuan ini, klien saya ini, mereka pernah dipaksa untuk mengkonsumsi kotoran anjing, dipaksa untuk mengkonsumsi rumput, dipaksa untuk minum minyak cengkih dicampur dengan merica. Artinya mereka dianiaya selama, ada yang satunya setahun lebih, 1,5 tahun, ada yang setahun. Mereka berulang kali dianiaya, dimaki, bahkan banyak beberapa kesempatan di saat lagi makan malam disiram dengan air di wajah atau disiram dengan masakan yang ada di meja makan, disiram di wajah mereka. Selain itu mereka dipukul, bahkan pernah salah satu dari korban ini yang Nina dikurung di dalam kamar lantai 2 dan tidak dikasih makan selama sehari. Ini suatu tindakan kebiadaban yang dilakukan oleh oknum yang sudah kami laporkan di Polda Sulut. Jadi mereka ini awalnya bekerja di tempat usaha, kios kecil. Kemudian salah satu korban, Nina, dituduh melakukan pencurian uang. Kalau saya melihat, saya menduga tuduhan pencurian itu hanya sebagai modus supaya oknum yang kami laporkan ini tidak perlu membayar gaji. Bahkan hampir setahun gaji tidak dibayarkan. Selain itu, yang korban Nina, handphonenya dirampas supaya tidak berkomunikasi dengan orang lain atau melaporkan kejadian ini kepada siapapun. Mereka diancam seperti itu. Dia diancam kalau kamu melaporkan atau kamu akan merasa keberatan, nanti saya akan antar kembalikan ke orang tua kamu, saya akan bawa polisi, saya akan telanjangi kamu dan mengatakan kamu melakukan pencurian. Sehingga mereka disangsi dari desa itu kan, kalau di masyarakat perkampungan ketika dituduh mencuri itu suatu hal yang sangat memalukan. Sehingga dia tetap bertahan walaupun dianiaya berulang kali. Bahkan handphonenya itu setelah disita oleh pihak terlapor, karena saya sempat menghubungi pihak terlapor mempertanyakan kenapa Anda melakukan pengambilan handphone terhadap klien saya. Dia mengatakan bahwa handphone itu diambil untuk menutupi kerugian pencurian yang dilakukan oleh klien saya, Nina. Padahal handphone itu setelah diambil, dirampas, kemudian dia perintahkan kepada korban yang lain untuk menjual handphone itu dan uang disetorkan kepada pihak terlapor. Pak, jadi untuk dugaan kejadian ini, penganiayaan ini sudah dilaporkan di Polda Sulut kapan, Pak? Jadi kami laporkan Rabu lalu, Pak. Sekitar minggu kemarin, beberapa hari yang lalu sudah diterima di SPKT Polda Sulut. Dan untuk sekarang kedatangan ini akan diperiksa atau seperti apa? Jadi dapat informasi teman penyidik akan dimintai keterangan oleh penyidik dari Reskrim, apakah Subdit Renata atau Subdit Jatanda saya akan menangani, saya belum bisa pastikan dan saya akan koordinasi dulu dengan pihak penyidiknya. Pokoknya sudah akan diperiksa. Apakah ada dugaan kemungkinan ada korban-korban lain selain dua orang? Betul sekali. Jadi ada informasi yang disampaikan oleh korban dua ini bahwa selain mereka, sebelum mereka bekerja di tempat atau di rumah milik oknum yang kami laporkan tersebut, ada korban lain. Tapi saat ini mereka sedikit ketakutan, sehingga kami akan meminta kepada tim penyidik Reskrim Polda Sulut untuk memanggil korban-korban ini agar bisa difasilitasi sehingga mereka bisa datang untuk dimintai keterangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Nama oknum yang kami laporkan yang inisialnya J. Kemarin dapat telepon aja mereka kayak ketakutan berlebih karena selama satunya selama setahun dianiaya, yang satunya selama 1,5 tahun dari 2020 Januari sampai terakhir minggu kemarin itu. Pak, boleh tahu oknum ini, inisial J ini, dia sebagai pihak yang mengajak mereka. Mereka yakin karena dulunya oknum ini kan melakukan pelayanan dan adik-adik ini mengikuti dengan oknum tersebut. Tapi tidak tahu berapa saat kemudian sikapnya berubah drastis, bahkan kelihatan bengis dan biadab kepada mereka. Tidak ada oknum pemilik kios ini, bukan THL di Polda. Di mana? Bukan THL di Polda. Jadi seorang pengusaha memang.
pengusaha yang melakukan mungkin usaha di kayak membuka kios-kios begitu di tempat-tempat fasilitas umum. Oh, jadi hanya ada satu kejadian ini sudah Sekuat suara ya. mulai kapan? Kalau dari Pak kita sih kejadian mulai dari bulan awal Februari. Iya. Semenjak dari itu dorong dari Pak kita dapat pencuri kata pada tapak kios dengan dorong bukti bahwa ada flash. Nah mulai dari situ dorong mulai ambil kita PHP. Pas dorong ambil kita PHP, dorong sita, dia bilang kalau itu HP itu udah dapat sita karena kita dapat pencuri. Nah di sisi itu yang dia ada ambil akan itu HP, dia ada bilang ke kita bahwa kita punya teman yang ada ambil, bahwa kita punya teman yang satu ini yang jadi korban salah satu yang ada jual itu HP, dia ada beli, kan sekarang dia pakai. Ternyata dia sejujur ke kita itu HP dorang suruh jual mau bawa di pasar 45. Nah kita baru tahu dari situ kita hubungan dengan kita keluarga terputus, kita hubungan dengan kita keluarga terhambat, sampai kita keluarga pun rasa kita soalnya tahu diri karena kita sudah pernah pulang, sudah pernah hubungi kita mama. Nah pas dari situ dorang pernah ancam pak kita, dorang bilang dia mau kasih pulang pak kita, kong dia mau kasih baron satu kampung, mau kasih batalan pak kita karena kita kata ada pencuri. Nah dari situ kita terasa terancam karena terus terang kita anak backing dan dorong mau bilang begitu supaya tapi keluarga mau malu. Siap. Yang mau kasih pasti apakah betul itu dilakukan pelaku, ada kasih makan kotoran atau seperti apa? Ya. Kalau yang dari kotoran itu dari awalnya dia suruh Tamang Lady itu dia memaksakan supaya dia mau ambil tuh kotoran, kasih suruh Pak Lady mau gosok pak kita pemuka. Dia rasanya nak memuaskan, pernah dia ambil kotoran dia sendiri langsung yang gosok. Pernah juga dia paksa Pak Lady supaya mau kasih makan itu kotoran sampai mau masuk pak kita dalam mulut. Pas malam pulang dari tapak kerja dia gosok itu kotoran pak kita muka. Kita bertanya kok boleh kita mau cuci muka, dia bilang nem boleh, nah ijo ke atas. Dia suruh Pak Lady mau kurung akan pak kita di atas, dia nak kasih kita mau cuci muka. Kebetulan pas waktu itu dia adik dah datang. Nah dari situ kurang mungkin, tapi pastinya dia rasanya mau kalau DP ada sampai mendapat tahu. Akhirnya dia suruh Pak Lady buka akun jumpa kita di atas, kong kita turun ke bawah ke cuci muka. Terus terang DP tahu itu memang suka keras-keras pak kita muka. Baru kita cuci, sedangkan sobat cuci itu memang cuma cuci pakai air. Jadi DP tanda-tanda DP tahu itu memang masih tersisa-sisa. Dia mau suruh Pak Lady tumbuh rica 5 biji. Kalau misalkan kita besok badusta tambah lagi 5 biji. Itu rica itu dia suruh tumbuh, kemudian dia campur dengan minyak cingke. Nah minyak cingke itu pedis sekali pak. Memang pedis, kala-kala rica pedis, sedangkan cuma mau cium masih pedis. Apalagi kok masih masuk di dalam mulut, apalagi setambahnya rica. Nah itu rica itu dorong suruh paksa pak kita supaya memakan sampai air liur pun dia boleh sampai mau keluar. Bayangkan DP pedis itu kalau memang rasa bagaimana. Tapi memang rasa Tuhan, memang dorong jasa makan begitu kita rasa Tuhan. Kita memang apa martu DP pedis itu tuh rica sama dengan minyak cingke yang memang baking. Kita rasa Tuhan. Kita mau bagaimana sedangkan air liur yang boleh keluar kan dorong suruh kita mesti mau telang itu air liur. Supaya dia memang dihukum memang sesuai dengan berat DP tindakan apa yang disebutkan 4 orang dengan hukum yang berlangsung. Semoga memang yang pasti dia boleh mau terima apa yang atas DP perlakuan itu 4 orang setimpal-timpalnya. Waktu itu kita takut mau bersuara ke orang-orang. Bahkan kita datang kerja kemarin di sini banyak yang anggota dapat tanya siapa nggak ada muka biru, cuma kita alasan kita muka data bagi di BSI karena entah kita takut mau bagaimana, punya kita rasa ketakutan nang bantar mau dapat tahu. Iya pak. Waktu dia pukul di rumah? Iya pak, di rumah. Jadi kalau dia aja dapat pukul di muka-muka pak kita, kalau kita aja dapat pukul di muka-muka pak dia. Itu saudara punya, aku udah taruh dalam kamar mandi.
Nah di kamar mandi itu ada sampo Rejoice. Pas kita pulang kerja, dorang turun kita ada pakai itu sampo. Karena kita rasa kita nggak ada baking, jadi kita malah mau padahal kita bilang kita nggak pernah pakai. Karena bilang sedangkan hal kecil mana mau badusta akang, apalagi ini kan cuma masalah sampo. Tuh abis itu diambil gunting, dia gunting lo pakai baju. Dari bulan apa itu kita nggak pernah mandi, kita nggak pernah pakai sampo. Sampai mana nggak pernah pakai sabun mandi. Setelah kamu masih gini pun nggak pernah pakai odol. Terus memang kan kita masih datang kerja. Terus kan kita datang kerja kita kurang pakai baju gereja. Terus dorong kurang tanya, siapa mana kurangnya pakai baju gereja? Saya cuma bilang, oh iya pak. Karena kita ada tanggungan sebagai orang perempuan. Kok kita kata dapat minum ambil. Dia cuma bilang, oh pakai jaket kain, gue gak bisa lapis. Terus lagi kan